Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersuka cita luar biasa karena mendapatkan berkat kedatangan tamu yang mulia, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, MA, beserta dengan rombongan Pak Kiai PBMU Jawa Barat, lalu di sini juga ada Rektor UIN, ya, lalu ada Kakanwil Kementerian Agama, Tudung, ya. Saya bersyukur atas luar biasa, dan kami kemarin Bapak Menteri dan saya tidur bersama, kamar berbeda di bumi silih asih. Ya, kita luar biasa kedatangan. Saya berkata kepada Pak Menteri, sahabat, ayah, ya, bagi kami. Saya mengatakan di Masjid Istiqlal juga ketika berbicara tentang warisan Paus Fransiskus, ada dua tokoh di Indonesia, Pak Kardinal dan Pak Kiai Haji Nazaruddin Umar ini yang menjadi model tokoh bagi saya sendiri, bagi gereja Indonesia, bagi bangsa Indonesia untuk hidup bermasyarakat dan berbangsa. Maka kedatangan beliau waktu hari Senin bertemu di Jakarta, beliau berkata, saya mau nginep di keuskupan. Wih, luar biasa, ya. Jadi saya mengatakan, Pak, ini berita itu seperti Yohanes dalam kandungan dikunjungi oleh Yesus dalam kandungan melonjak kegirangan. Dan itulah umat kita juga, kita semua yang hadir di sini melonjak kegirangan karena mendapat berkat atas kehadiran Bapak Menteri beserta dengan rombongannya. Pak Menteri berkenan untuk memberikan pesan-pesan, silakan. Baik, salam, salve, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini betul-betul saya sungguh sangat berbahagia karena menjumpai saudara saya yang ada di katedral ini, terutama adinda saya, Romo yang Monsinyur yang kita cintai bersama. Ya, saya nggak ingin mengatakan apapun, soalnya saya nggak bisa membahasakan apa yang saya rasakan. Cukuplah kita seperasaan bahwa kebersamaan itu lebih indah daripada kata-kata. Iya, bukan kebetulan, tetapi ini memang sudah lama saya ingin sekali ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, karena saya baru pulang juga dari Vatikan beberapa waktu yang lalu. Juga saya mendapatkan kehormatan dari Paus Leo. Di antara sekian banyaknya ribuan ya tokoh dan pemimpin agama datang dari berbagai negara di Vatikan, termasuk beberapa kepala negara, mantan-mantan kepala negara. Tapi yang diminta untuk mendampingi beliau dari mobilnya sampai ke panggung utama dan duduk di sampingnya, termasuk membakar lilin perdamaian, adalah Menteri Agama Republik Indonesia. Saya nggak tahu siapa yang ngatur. Yang jelas saya merasa nggak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa di Vatikan. Saya datang memenuhi undangan, tapi alhamdulillah. Barangkali karena memang Paus Fransiskus yang pernah datang ke Istiqlal, yang saya terima dengan penuh kelapangan dada, akhirnya saya mencium kepalanya, ya. Dia nggak bisa berdiri pada waktu itu, dia hanya mencium tangan saya. Dan itu menjadi photo of the year 2025. Itulah nanti menjadi image saya ke beberapa negara. Pak, masa cuma Paus saja bisa mencium, bisa berfoto bareng dengan Imam Besar Istiqlal, kami juga mau. Jadi saya ke Mesir, kemana-mana ya. Jadi pingin meniru foto itu. Tapi sebelumnya itu memang waktu saya masih di New York ya, saya sering ya berdiskusi dengan teman-teman kami yang di asrama Zending House di New York itu ya.
diskusi kadang-kadang sampai pagi, dan juga pernah seapartemen dengan teman saya ya, Romo Andang di New York, di Ithaca. Jadi seperti saudara, kami pulang ke Indonesia, dia memimpin Katedral Jakarta, saya memimpin Istiqlal. Jadi ketika saya masuk ke kamarnya Romo Andang, seperti masih saya masuk di apartemennya ketika kami di New York dulu. Dan ketika dia datang ke Istiqlal, dia juga langsung masuk ke kamar saya di Istiqlal. Oh, kok kenapa? Dia nggak tahu sejarahnya bahwa kami pernah satu rumah di Amerika. Satu pula memimpin katedral, satu pula memimpin Istiqlal. Karena itu kami mengusulkan, waktu saya diundang dalam rangka waktu itu menjelang Natal, saya berdiri di panggung besar tinggi depan katedral. Kalau satu saat nanti saya punya power, saya ingin menghilangkan pagar di depan katedral ini dan juga memindahkan pagar Istiqlal. Tidak perlu ada pagar yang membatasi antara dua rumah ibadah ini. Biarkanlah satu pekerangan antara katedral dengan Istiqlal. Ujuk-ujuknya ketika jadi imam besar, ya, saya punya power sedikit. Saya usulkan ke presiden, Pak, kita sebaiknya membangun terowongan menghubungkan katedral dengan Istiqlal. Mohon maaf, nggak ada yang setuju. Bahkan menteri pun nggak setuju. Apain? Saya bilang, Pak Presiden, yang kita akan bangun bukan terowongan, tapi simbol silaturahim, simbol persaudaraan. Oh, kalau begitu saya setuju. Telepon Pak Menterinya. Oke, saya setuju gagasannya Pak Imam Besar Istiqlal. Saya waktu itu belum Menteri Agama. Dan setelah selesai jadi, akhirnya menjadi ikonik, ramai-ramai mengaku, wah itu karena saya. Nggak apa-apa. Membangun sesuatu lalu dinikmati oleh orang lain tanpa diketahui siapa penggagasnya, itu satu kenikmatan tersendiri. Jangan bangga prestasi kita diketahui oleh orang lain, karena itu bukan orang ikhlas. Sembunyikanlah kebaikannya. Semakin kita rahasiakan kebaikan prestasi kita, maka semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita mempopulerkan prestasi kita, semakin kita dekat nanti dengan iblis. Nah, saya mohon kepada saudara-saudaraku semua yang ada di sini, mari kita belajar kepada orang-orang baik, ya. Mari kita mencontoh orang baik. Jika kita ingin tahu di mana alamat kita nanti di akhirat sana, lihat siapa teman kita sekarang ini. Kalau bergaul dengan penjual ikan, pasti kita akan bau amis, ya kan? Tapi kalau bergaul dengan penjual parfum, coba-coba semua, pasti kita akan bau harum, ya kan? Nah, alamat di akhirat sana nanti hanya dua kan? Kalau bukan surga, neraka. Kalau kita banyak bergaul dengan preman nakal, ya kita akan sealamat dengan mereka di sana. Tapi kalau teman-teman kita Romo, Monsinyur, maka teman kita nanti akan sealamat dengan mereka semua juga. Jadi inilah, kalau ingin menempatkan dirinya di tempat yang terpuji, pilihlah sahabat bergaul orang-orang yang terpuji. Ini. Jadi ini pesan kedua. Yang kedua, sembunyikanlah kebaikannya. Biarkan hanya Tuhan yang tahu. Supaya nanti tidak digerogoti oleh penyakit riya. Yang terakhir, Jawa Barat ini adalah andalan bangsa Indonesia karena penduduknya paling besar di Republik ini. Maka itu Jawa Barat ini menjadi barometer. Jika kita mampu menampilkan keindahan Indonesia melalui Jawa Barat, maka Indonesia akan dikenang dan dikenal di luar negeri. Mari kita membanggakan Indonesia dengan menciptakan Jawa Barat yang indah, Jawa Barat yang damai, toleransi dan sebagainya. Kami datang di sini untuk memberikan supporting selamat kepada para hamba-hamba Tuhan yang ingin mendekatkan dirinya kepadanya. Percayalah Bapak Ibu,
Ya, tidak ada yang tidak berdosa. Kita bukan malaikat, tapi sebesar apapun dosa kita, pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Jadi jangan takut untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, ya, karena pasti akan membuka kedua tangannya menerima hambanya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, saya seringkali berkata kepada Pak Kiai ini, Pak Kiai Nasaruddin Umar, Pak Kiai, kalau Pak Kiai itu memimpin doa, saya sungguh mengalami saya sedang berdoa kepada Tuhan yang saya imani. Luar biasa, ya, semakin tinggi kehidupan agama, semakin dekat dengan manusia. Ya, Romo Suryo ini belum pernah bersalaman dengan Paus Fransiskus, belum juga bersalaman dengan Paus Leo. Beliau sudah. Maka jika berkenan memohon doa berkat untuk kita semua, Pak. Baik, insya Allah Tuhan kita sama. Mari kita berdoa kepadanya. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Mari kita sembah Tuhan kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan mari kita sama-sama menghayati doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah. Engkau memang Tuhan yang maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu, bersimpu di hadapan-Mu pada pagi hari yang cerah di rumah ibadah ini. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon ridha-Mu, memohon pengampunan-Mu, memohon bimbingan-Mu, memohon pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa-dosa, kekhilafan-kekhilafan dan kesalahan-kesalahan kami. Hamba-Mu sudah berusaha untuk menjadi orang yang baik, tapi kekuatan dalam diri kami belum mampu mencontoh orang-orang yang terbaik-Mu. Kami hadir di tempat ini berusaha untuk mencontoh mereka, para kekasih-Mu yang lain. Ya Allah, Engkau maha menyaksikan. Lihatlah hati kami yang sangat tulus, jiwa kami yang sangat tenang, pikiran kami sangat lurus, langkah kami yang sangat tegar pada hari ini, ingin menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Terimalah kami, para hamba-Mu di sini. Genggamlah kami, jangan pernah Engkau melepaskan kami lagi, karena sungguh nyaman, sungguh nikmat, sungguh damai hati ini di dalam genggaman-Mu. Ampunilah dosa-dosa hamba-Mu. Terimalah kami apapun adanya, ya Allah, ya Tuhan kami. Jika Engkau tidak memaafkan kami, itu memang kami sadar, memang terlalu banyak dosa yang pernah kami lakukan. Kami pasrah, terserah kepada-Mu. Engkau adalah Tuhan, kami adalah hamba-Mu. Tapi jika Engkau akan memaafkan hamba-Mu, memang Engkau adalah Tuhan kami, lebih menonjol sebagai maha pengampun, maha pengasih dan maha penyayang daripada Tuhan maha penghukum. Kami sungguh sangat yakin pagi hari ini Engkau membuka kedua tangan-Mu untuk memaafkan hamba. Pagi ini Engkau membuka kedua tangan-Mu untuk menerima kehadiran kami. Pada hari ini juga Engkau akan menerima sembah sujud kami. Ya Allah, sungguh nikmat hati, pikiran, jiwa ini berada dalam pelukan. Damai, tenang, tentram, putih, bersih, lembut, nyaman. Ya Allah, pertahankanlah keimanan kami seperti ini. Jangan lagi melepaskan hamba-Mu menjadi hamba yang liar seperti dahulu kala. Sisa-sisa umur yang Engkau pinjamkan kepada kami, tuntunlah kami untuk berjalan di atas jalan-Mu yang benar. Dan jemputlah kami
pada saatnya dalam keadaan happy ending, husnul khatimah. Terima kasih ya Allah. Izinkan kami mencintaimu sepenuh hati. Izinkan kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada. Kalau boleh saya menambahkan, mohon juga pengampunanmu terhadap kedua orang tua kami. Mungkin mereka juga banyak berdosa ya Tuhan, tapi tidak pintar bagaimana caranya bertaubat. Engkau pernah menjanjikan kepada kami, doa seorang anak untuk orang tuanya Engkau akan kabulkan. Inilah kami, anak daripada orang tuanya, memohonkan pengampunan untuk orang tua kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang pernah berjasa kepada kami. Terimalah mereka semuanya. Ampuni juga dosa-dosanya. Lipat gandakan seluruh pahala-pahala amal kebajikannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, peluklah kami. Jangan pernah Engkau melepaskan kami lagi. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, Pak Kiai, Bapak tanggung jawab besar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal untuk agama Islam dan sebagai Menteri Agama untuk semua agama yang luar biasa. Kita doakan Pak Menteri beserta dengan jajarannya atas tanggung jawab dan tugasnya. Kita doakan juga perjalanan ke Jakarta, sebelumnya akan mengunjungi para korban bencana tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat. Pak Menteri, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas berkatnya datang mengunjungi dan memberi berkat kepada kami. Saya juga memohon Bapak Ibu sekalian, siapapun di sini, mampir berkunjung di Masjid Istiqlal, Rumah Besar Kemanusiaan di Jakarta. Terima kasih.